pemerintah desa. Oke. Mantap. Pemerintah desa oke, campakan imunisasi lengkap. Itu sudah ngerti maksudnya. Tetapi sebenarnya makna dari slogan ini sebenarnya sangat dalam. Kenapa saya bilang ketika kita mengenali hukum, kita sering membaca, terus sering mendengar, menonton, mungkin mengikuti perkembangan terkait dengan dinamika hukum, termasuk juga politik ya mungkin ya. Dengan kita mengetahui banyak belajar, insya Allah kita bisa menjauhi dari hukuman. Kenapa saya katakan demikian? Kita tahu apa yang dibolehkan, apa yang tidak diperbolehkan, termasuk kaitannya dengan pengelolaan dana desa. Ada aturan-aturan yang harus kita garis bawahi supaya apa? Jangan sampai terjerumus ke penyalahgunaan. Perlindungan diri bagi kita sebagai pengingat bahwa ini tidak boleh dilakukan. Kaitannya tadi dengan pengelolaan dana desa. Ketika ada kepala desa yang memonopoli alur masuknya uang, penggunaan uang desa, itu patut kita waspadai, patut kita ingatkan. Kita sebagai perangkat desa harus mengingatkan kepala desa bahwa kepala desa itu dipilih oleh masyarakat, dipilih oleh warga supaya apa? Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, supaya apa? Masyarakat di desa itu bisa dientaskan kemiskinan sedikit-dikitnya seperti itulah, supaya apa? Masyarakat kita maju, supaya masyarakat yang tadinya banyak menganggur bisa dapat pekerjaan dengan adanya proyek-proyek yang didanai oleh desa dari APBN. Dana yang dari pusat kemudian ditransfer ke rekening desa melalui rekening kas umum. Nah ini sumbernya langsung dari APBN. Digunakan untuk apa? Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan pemberdayaan masyarakat desa. Penyelenggaraan pemerintahan ya mungkin seperti ketika kita melakukan operasional perkantoran di kantor desa, misalnya ATK, mungkin membeli printer dan sebagainya yang terkait dengan operasional kantor, itulah yang dibiayai. Kemudian pembangunan seperti apa? Seperti pembangunan irigasi, mungkin pembangunan jembatan atau rehab, pembangunan apa beton yang didanai dari dana desa. Kemudian pemberdayaan masyarakat desa, kita dibutuhkan misalnya kolam renang ini kita. Tetapi kemudian setelah tahun berjalan, itu kolam renang itu sebenarnya tidak dibutuhkan sama masyarakat. Akhirnya apa? Pemborosan anggaran. Nah, itulah gunanya tahap perencanaan. Jadi betul-betul harus dibahas bersama BPD. Makanya ketika Musrah Bank dilaksanakan, sebelum dilaksanakan itu kepala desa, perangkat desa, mungkin di belakang meja lah ya, ngobrol-ngobrol dengan BPD. Itu harus kita persiapkan dulu sebelum diadakan Musrah Bank. Misalnya kita buatlah dulu paparan seperti capaian apa yang kita raih pada tahun sebelumnya. Kemudian kebutuhan apa yang akan kita lakukan pada saat Musrah Bank. Kita dengarkan usulan dari masyarakat. Kira-kira masyarakat lainnya langsung merasakan dampak dari penggunaan dana desa itu. Nah, ini yang harus kita rembukkan bersama sebelum ada Musrah Bank. Ketika ada Musrah Bank, artinya ketika sudah kita paparkan, misalnya kita buat dalam bentuk slide, PowerPoint, misalnya, inilah kemajuan yang kami capai pada tahun anggaran sebelumnya. Program-program unggulan itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian ada paparan kira-kira kebutuhan ke depan, kebutuhan di tahun sesudahnya, apa yang harus kita laksanakan. Nah, inilah kemudian yang harus kita matangkan. Jangan sampai nanti di perencanaannya nanti salah, ke depannya juga pasti akan salah. Akhirnya apa? Kemungkinan terjadi pemborosan keuangan negara. Kemungkinan juga akhirnya terjadi tindak pidana korupsi di situ tanpa kita sadari. Ketika ada orang-orang yang terlalu peduli, kita kalau pada mungkin
SM misalnya. Ada misalnya di desa kita memonitor penyelenggaraan penggunaan dana desa. Ketika mereka tahu itu bisa dilaporkan kita seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita hindari. Jadi makanya saya bilang, kenapa di perencanaan itu penting? Karena akan berdampak pada perjalanan penggunaan dana desa di tahun berjalan. Kemudian di pelaksanaan, tentunya dalam pelaksanaan, ya harus didukung dengan mungkin alat, atau mungkin ketika sudah dilaksanakan harus ada kwitansi-kwitansinya, itu harus dilengkapi semua. Mungkin kalau ada perjalanan dinas, nah inilah yang harus dilaksanakan. Apa-apa yang misalnya data-data pendukung yang harus kita lengkapi ketika melaksanakan program-program kegiatan atau kegiatan pemerintahan di desa, supaya untuk menghindari adanya mungkin penyimpangan-penyimpangan atau kecurigaan masyarakat bahwa penggunaan desa itu hanya dimonopoli oleh kepala desa, dimonopoli perangkat, seperti adanya komparito, adanya keuntungan yang ditarik dari penggunaan desa itu. Memang kita sadari bahwa dana desa itu adalah dana yang tidak sedikit, sangat besar, miliaran Pak. Kalau di sini Pak garis berapa? 600-an ya, 600-an ya, lumayan lah itu. Lumayan, mungkin ya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya, mungkin di setiap desa itu beda besaran. Ada yang ketika saya penyuluhan di daerah hijau itu, mereka transparan. Ini uang yang tidak sedikit. Ada dana yang dikelola oleh pemerintah desa, dikelola oleh Kades bersama perangkatnya. Ketika ini sudah digunakan, tentunya masyarakat juga harus tahu. Dana desa ini diperuntukkan untuk siapa? Untuk masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Transparansi itu harus wajib, harus ada keterbukaan di situ. Contohnya mungkin di depan kantor desa kita dipampangkan, mungkin berupa baliho, atau mungkin juga berupa media-media lain. Artinya bahwa ketika ada keterbukaan, ketika ada transparansi di situ, kecurigaan masyarakat pun insya Allah tidak akan ada. Nah itu, kita pun enak bekerja. Ketika niat kita baik, ketika kita tidak berniat untuk melakukan penyimpangan, untuk apa kita takut? Transparan. Ketika kita takut transparan, artinya kita mau berbuat macam-macam. Mungkin seperti itulah kira-kira. Kemudian keuangan desa, penggelapan. Ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak masuk penggelapan itu? Bukan penggelapan lampu dimatikan misalnya. Penggelapan itu maksudnya ketika ada barang orang lain dengan kita diserahkan, kemudian setelah diserahkan di kita tidak kita kembalikan lagi. Mungkin barang itu tidak berjual-belikan, tentunya tanpa sepengetahuan dari si pemilik. Artinya barang itu sudah ada pada kita. Beda dengan pencurian. Pencurian itu sebelum barang itu ada pada kita, itu sudah kita ambil tanpa persetujuan dari si pemilik. Tetapi kalau penggelapan, barang itu sudah ada pada kita, sudah diketahui oleh pemilik. Tetapi kemudian barang ini kita salah gunakan, kita jual, mungkin kita alihkan ke pihak ketiga untuk keuntungan kita tanpa sepengetahuan dari si pemilik. Nah, penggelapan mungkin di kantor desa ini, misalnya ada laptop, misalnya, hanya ada perangkat desa yang tertarik dengan, mungkin di kantor kita ini ada 3-4 laptop. Pengalihkan mungkin dengan kepala desa Kades itu ada 4 laptop, kayaknya ada 1-2 itu kondisinya kurang bagus. Kita buat adalah laporan rusak. Jadi laporannya disalahgunakan. Nah, seakan-akan nanti ini rusak, diambil lah. Atau bisa jadi penggelapan laptop kantor desa dijual tanpa sepengetahuan Kades. Nah itu penyalahgunaan anggaran itu ada kaitannya tadi dengan pengelolaan keuangan desa ya. Terus pungutan liar, mungkin ada kegiatan-kegiatan masyarakat di sini yang mungkin ada urusan dengan meminta surat keterangan apa, mungkin surat berhubungan dengan pendudukan lah, yang sebenarnya itu tidak ada biayanya, tetapi diada-adakan. Nah, istilahnya seperti itu. Markup, ada pembangunan, ada rehab, yang sebenarnya secara faktanya mungkin kalau di APBD-nya 100 juta, tapi sebenarnya pelaksanaannya nggak sampai segitu.
di markup, kemudian akhirnya menjadi 100 juta. Kwitansinya ditinggikan, bahan-bahan bangunannya ditinggikan, banyak modus seperti itu. Terus kemudian laporan fiktif terkait dari pekerjaan yang kita lakukan. Laporan sebenarnya bangunannya tidak ada, tetapi dilaporkan ada. Nah, seperti itu. Atau bisa jadi ada musola di sini. Nah, kita buat di APBD kita ada pembangunan musola. Sebenarnya musola kita itu ada, tapi selama ini tidak digunakan. Istilahnya bangunan terbengkalai. Gimana kalau bangunan itu ada, kita jadikan musola, seakan-akan itu yang kita bangun nanti. Dibuat laporan fiktif, tinggal di poles-poles sedikit, jadilah musolanya. Istilahnya kayak gitu lah. Pemotongan anggaran, suap dan sebagainya. Mungkin kalau kita ceritakan ini satu-satu panjang ceritanya. Terus lanjut. Umum ada dua, preventif dan represif ya. Tetapi di tengah-tengah ada edukatif di situ. Preventif artinya apa? Pencegahan di situ lebih diutamakan. Seperti kegiatan kita hari ini sebenarnya bentuk dari kegiatan pencegahan, sosialisasi kepada masyarakat. Supaya apa? Supaya masyarakat tahu, supaya masyarakat bisa bertanya kepada kami, kira-kira kalau kami melaksanakan ini boleh nggak Pak? Nah, mungkin seperti yang saya bilang tadi, sudah mungkin di tahun 2022 tidak tahu kalau nggak boleh bangun tempat ibadah, tetapi tiba-tiba dibangun. Nah, mungkin pada saat kita kegiatan seperti ini Pak, kami kan di desa kami kan belum ada masjid. Kira-kira gimana kalau seandainya kami bangun masjid dibangun di tahun 2022? Itu jelas dilarang. Nah, seperti inilah bentuk-bentuk upaya pencegahan itu. Ada partisipatif dari masyarakat, ada kepedulian dari masyarakat supaya penggunaan anggaran itu jauh dari kata menyimpang. Ya, kita minimalkan lah ibaratnya seperti itu. Jangan nanti sampai masyarakat menilai kepala desanya, perangkat desanya ya buruk. Artinya mungkin kepala desanya mau calon nanti di periode berikutnya nggak terpilih lagi. Ibaratnya seperti itu. Tapi ketika pada saat kita menjadi kepala desa, pada saat kita sebagai perangkat desa di situ, desa kita maju, pengelolaan keuangan desa juga bagus, nampak di situ pembangunannya. Insya Allah mungkin di periode berikutnya kepala desa itu lagi dipilih. Intinya bahwa ini adalah desa kita, kita berdomisili di sini. Artinya ketika desa kita maju, ketika desa kita masyarakatnya sejahtera, kita juga yang bangga Pak. Nah, kita sebagai penduduk lokal tentunya ada yang kita banggakan. Oh, desa sebelah walaupun ada dana desanya tidak sebagus desa kami. Istilahnya nampak secara real pembangunan itu Pak. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Oh ini ada pembangunan, tapi nggak nampak pembangunan yang mana itu. Oh katanya ada bangun 8 beton di situ jalan kami itu. Tapi sebenarnya nggak nampak. Ada memang, tapi asal ada, seadanya aja yang penting ada. Satu bulan lagi sudah rusak. Nah seperti itu Pak. Kemudian edukatif ini memberikan informasi melalui mekanisme edukasi, misalnya dengan pemasangan spanduk, mungkin juga melalui media sosial. Sebenarnya juga masuk kepada preventif sebenarnya. Nah, represif tadi artinya apa? Represif ketika adanya laporan, baik laporan dari LSM, laporan dari masyarakat, atau mungkin juga temuan sendiri. Ketika saya pada saat dulu santai Pak, habis masuk kantor baca-baca koran, saya lihat ada berita ini. Nah, ini kayaknya ada unsur penyimpangan di situ. Kemudian kami tidak lanjutin, kami buat kesalahannya, kemudian kami lakukan. Biasanya tidak langsung pendidikan Pak, kita lakukan di pendidikan. Biasanya di badan Surabaya tugas dulu. Nah inilah yang kami konfirmasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam mungkin pembangunan itu. Kami konfirmasi kalau memang ada penyimpangan itu, ya mungkin kami lanjutkan ke pendidikan, dan bahkan mungkin sampai ke persidangan. Artinya itulah tindakan represif kepada kami. Artinya apa? Ketika kami sudah melakukan sosialisasi, melakukan penyuluhan di desa-desa, atau kami diundang seperti ini mungkin kalau kegiatan di peningkatan kapasitas desa, kemudian juga bandel, ada laporan, ada temuan, ya akhirnya tindakan represif lah yang berjalan. Artinya seperti itu. Sebagai jaksa penyidik
dalam tahap penuntutan sebagai jaksa penuntut umum. Di bidang perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum juga jaksa berperan di situ ya. Mungkin mungkin lebih dominan ke kepolisian ya, tetapi kami juga ikut terlibat di situ. Peran kami di bidang ketertiban dan ketentraman umum mungkin tidak lebih menonjol dibandingkan kita sebagai penyidik dan penuntut umum sekaligus pengacara negara. Tetapi ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban umum, kami juga berperan di situ. Nah, sebagai penyidik tadi, ya, tadi kaitannya ketika ada laporan, terus kemudian sebagai jaksa penuntut umum, ketika sudah dilakukan penyidikan, ada bukti-bukti, minimal 2 alat bukti, masuklah ke ranah persidangan. Tapi sebagai penuntut umum di situ. Di bidang perdata, mungkin Pak Kades ada keraguan dalam penggunaan dana desa, melakukan MOU dengan kejaksaan pendampingan seperti itu, atau mungkin secara garis besar dengan pemerintah daerah, turunannya nanti ke Pak Kades, seperti itulah. Secara umum, peran kami di dalam pengelolaan keuangan desa 2021 lah kita misalkan. Kita melakukan tindak pidana korupsi, tetapi itu tidak terekspos, tertutupi, berjalan dengan lancar. 2022 tidak muncul itu. Ada tindak pidana korupsi di situ. Kemudian 2023 masih juga ada. 2024 tiba-tiba ada laporan Pak Kades desa Kalungpaka melakukan tindak korupsi pembangunan ini tahun 2021. Jadi apa yang perlu saya tekankan di sini? Jangan harap ketika tindak pidana korupsi yang kita lakukan di tahun-tahun dulu itu sudah aman. Jadi ada kemungkinan itu dibuka kembali, dalam arti dibuka kembali, ada kemungkinan bahwa itu bisa dilaporkan lagi. Jadi sudah tahun 2021 aman lah itu. Misal kalau kita pemeriksaan BPK kan biasanya kan rata-rata 2 tahun terakhir. Kita 2 tahun terakhir aman. Tetapi ingat, ketika ada orang-orang yang mengetahui adanya potensi tindak pidana korupsi pada saat kita menjabat mungkin di periode sebelumnya dan ada indikasi itu bisa dilakukan penyidikan, Ya ada masa kadaluarsa di situ. Tetapi ingat, kadaluarsa dalam arti bahwa kalau kita mengacu ke KUHP, kalau ancaman di atas 3 tahun itu masa kadaluarsanya kalau tidak salah 6 tahun atau 12 tahun. Kalau ancaman pidana seumur hidup, pidana mati itu masa kadaluarsanya 18 tahun. Artinya bahwa masa kadaluarsa itu panjang. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar mungkin di berita nasional atau di pemerintahan media cetak, korupsi di tahun-tahun dulu kok masih juga. Artinya apa? Tidak aman, Pak. Artinya berpikirlah dari sekarang untuk melakukan korupsi sekecil apapun itu, Pak. Sekecil apapun itu. Tidak ada yang aman. Artinya gunakanlah dana desa itu dengan sebaik-baiknya. Artinya kita sebagai kepala desa kita punya penghasilan. Saya tidak bilang bahwa seluruh penegak hukum itu, seluruh kepala desa, perangkat desa itu bersih, bukan. Ada oknum-oknum juga yang bermain di situ. Artinya ketika ada oknum-oknum mungkin kepala desa, ada oknum perangkat desa yang mencari keuntungan dalam pengelolaan keuangan desa itu harus tentu harus dipikirkan dengan baik. Artinya apa? Ketika itu sudah kita lakukan, ketika kita mencari keuntungan di situ, ada kemungkinan suatu saat ketika kita sudah tidak menjadi kepala desa, ketika tidak lagi menjadi perangkat desa, sudah hidup tenang, duduk-duduk sama keluarga, tiba-tiba ada laporan, pindah tempat tidur Pak PLT. Artinya ya, kalau Bapak mau seperti itu, ya masalah, lakukanlah. Artinya apa? Kita kepala desa punya penghasilan, perangkat desa punya penghasilan tetap. Artinya ada, saya bilang besar tidak, itu relatif. Tetapi artinya kita bekerja itu ada gaji di situ, Pak. Kalaupun ada pemikiran-pemikiran seperti itu, untuk saat ini kesampingkan dulu. Artinya apa? Korupsi itu, Pak, seperti saya bilang tadi, kapanpun kita lakukan, sebelum masa kadaluarsa,
itu masih bisa diusut lagi. Selain itu, harta-harta bapak ditelusuri, itu nama aset resi. Ketika bapak masih punya tanah, kepemilikan bapak terbukti, itu akan disita untuk membayar uang pengganti tadi. Ketika bapak tidak punya aset lagi, bisa ke ahli waris atau mungkin jalan terakhir diganti dengan pidana penjara. Itu dia. Selain itu bisa juga pencabutan hak tertentu, misalnya tidak boleh lagi mencalonkan sebagai kepala daerah. Hak politiknya dicabut. Ya, kalau kita melakukan tindak pidana pencurian, penggelapan kan ya ada kaitannya dengan itu. Paling denda, pidana penjara, atau kurungan dan sebagainya. Kita lanjut aja. Ini sudah jam 11.50. Artinya bahwa pemberantasan korupsi itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kepolisian, tetapi juga Pak Kades, perangkat desa. Bagaimana cara mencegahnya? Ya, kelola dengan baik misalnya. SP3 itu Pak, itu biasanya di kepolisian, namanya SP3. Kalau di kejaksaan itu surat ketetapan penghentian penuntutan, SKP2 namanya Pak. Istilah namanya berbeda, tapi sebenarnya prinsipnya sama. Kalau di SP3 itu lebih cenderung ke penyidikan, kalau SKPP itu lebih cenderung ke penuntutan. Artinya apa? Ketika ada berkas perkara yang masuk kepada kami, itu istilahnya kalau kami itu tahap 1 Pak. Ada berkas perkara yang disampaikan kepada kami. Setelah kami lakukan penelitian, akhirnya cukuplah alat buktinya. Kami nyatakan lengkap. Kalau istilah kami itu P21. Setelah ini lengkap, kami teliti kembali. Ada sebenarnya aspek-aspek mungkin yang berhubungan dengan sosial masyarakat di situ. Ada aspek kemanusiaan. Yang seperti misal perkara yang kami terima itu mungkin nenek-nenek mencuri roti misalnya, seperti yang terjadi yang Bapak bilang tadi. Ada aspek kemanusiaan di situ. Artinya kami apa? Kami punya kewenangan menghentikan itu. Kenapa kami belum punya kewenangan? Ya memang punya kewenangan itu tentunya atas persetujuan jaksa agung. Artinya meskipun berkas perkara itu kami tidak lengkap, tetap yang berwenang yang menyatakan bahwa berkas ini istilahnya berkas ini patut atau tidaknya dilimpahkan ke pengadilan, itu tetap kami yang berwenang. Ketika ini sudah terima tersangka dan barang bukti, ini tanggung jawabnya sudah ke jaksa. Kepolisian sudah lepas di situ. Kalaupun ada peran kepolisian hanya sekedar di luar penanganan perkara. Mungkin kalau kami sering minta bantu panggil saksi dan semacamnya, tapi tidak terkait dengan penanganan perkara. Artinya apa? Ketika sudah dinyatakan berkas lengkap, tidak tertutup kemungkinan berkas itu tidak kami limpahkan dengan alasan kemanusiaan. Istilahnya lebih banyak mudaratnya mungkin, lebih banyak aspek negatifnya kalau kita sidangkan di persidangan. Nah, kemudian terkait tadi dengan RG sekarang namanya Pak, Restoratif Justice. Kalau dulu istilah dikenal kalau untuk anak-anak itu diversi. Kalau sekarang bukan hanya untuk anak-anak, ketika anak-anak melakukan tindak pidana, pungli tadi Pak, seperti saya bilang Pak, kalau di dalam aturan yang sebenarnya itu tidak ada, kemudian diada-adakan, kemudian ada paksaan di situ, itu akhirnya dari pungli. Atau dia ikhlas sebenarnya memberi, tetapi kemudian secara aturan itu sebenarnya tidak ada, tidak boleh misalnya kan. Tapi sebenarnya dia ikhlas misalnya, itu sebenarnya tetap pungli. Tetapi kemudian tingkat kadar kesalahannya itu lebih rendah. Jadi karena di masyarakat itu kalau udah ikhlas itu bukan pungli namanya. Padahal sebenarnya kalau bukan ikhlas itu pun bisa pungli. Pengurusan KTP misalnya gratis, tiba-tiba ngasih uang rokok, misalnya Bapak minta uang rokok, sebenarnya tak boleh kan, nggak boleh. Tapi Bapak minta uang rokok, ikhlas ya Pak, pungli juga namanya Pak. Apalagi Bapak sudah maksa. Tapi kita lihat dulu Pak ya, maksudnya
kita lihat dulu kasus per kasus.